Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Netizen, saya ketemu lagi nih dengan tokoh dari Bandung, dari MUI Bandung, namanya Dr. Arsyad. Dia juga seorang ustadz. Nah, saya mau ngobrol mengenai koperasi. Nah, oke, kita langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz ini kan ahli di bidang koperasi, makanya juga ada dua gelar, dokter dan ustadz. Kira-kira bisa nggak dijabarkan soal koperasi keumatan yang kira-kira efektif bagi umat? Gini, saya memang ditadbirkan Allah pengurus MUI Kota Bandung bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu artinya ketua bidang ekonomi umat. Sekarang kalau kita bicara ketua bidang ekonomi umat diamanai oleh Profesor Dr. G.J. Miftah Farid, ketua umum Kota Bandung. Saya kan mikir umat itu di mana? Umat itu yang jelas banget kan ada di pantai, ada di ormas, ada di mana-mana, tapi yang pasti di masjid. Jadi karena di masjid, maka kita mengadakan kegiatan itu dari 15 tahun ini, koperasi syariah berbasis masjid, gitu. Nah, mungkin apakah masih sebatas konsep atau sudah diaplikasikan kira-kira? Sudah 15 tahun yang lalu, konsep apa lagi? Malah Hatta Jasa, Menko Rizkin, zaman SBY sudah meluncing koperasi syariah berbasis masjid satu kelurahan satu di Kota Bandung, berarti 151 kelurahan, 150 masjid sudah jadi koperasi syariah berbasis masjid. Nah, netizen itu jadi bukan cuma omdo sendiri kan, sudah diaplikasikan. Nah, saya mau nanya lebih lanjut ini. Nah, tadi kan Dr. Arsyad menyatakan bahwa di partai, di masjid, terus kemudian di organisasi lain. Nah, itu saya ingin dengar nih, aplikasinya di mana ketiga lembaga tadi, atau mungkin bisa dijelaskan? Jadi daripada kita di partai, daripada kita di ormas, daripada mana, kan lebih baik di masjid. Semua orang partai kan juga ke masjid, semua ormas juga ke masjid. Jadi kalau kita bahasanya masjid, koperasi syariah berbasis masjid, tidak ada yang larang, satu, tidak ada yang tidak suka, dua, tidak ada yang tidak mau, tiga, ya sudah. Masjid ini sudah hampir 1 juta katanya semua di Indonesia ini udah lebih. Jadi 2 tahun terakhir ini saya kemana-mana sudah saya sampaikan koperasi syariah berbasis masjid untuk semua masjid se-Indonesia, 1 juta masjid. Tentu mulai dari mana dulu? Bandung sudah selesai. Sekitar Bandung sudah mulai juga. Bahkan beberapa di luar Jawa Barat juga sudah selesai. Nah, ini inspirasinya dari mana? Dari Nabi, karena memang ini kan dimulai dari masjid kan. Boleh dijelaskan? Kita ini kan umat itu harus di masjid terus menerus. Makanya masjid. Kan kalau kita kayak Bang Odet kemarin wali kota Bandung meninggalnya di masjid kan. Siapa yang tidak pengen meninggal di masjid kan? Itu salah satu mudah-mudahan mendapat tempat yang baik. Amin. Insyaallah. Jadi itu salah satunya kenapa pilihannya begitu. Lalu koperasi ini sih zaman Bung Hatta kan disampaikan, apalagi sejak Covid ini kan ekonomi yang terpuruk banget. Masalah ekonomi walaupun dulu udah terpuruk juga, sekarang udah tambah terpuruk kan. Jadi kita mengadakan koperasi itu dan koperasi syariah tentu saja, karena ekonomi syariah ini sudah sangat dasar perkembangannya terakhir ini. Dan kayak NKS yang Jokowi banget jadi ketuanya kan. Wakil Presiden juga menjadi ketua hariannya. Jadi kita tetap melaksanakan koperasi syariah berbasis masjid ini. Tentu dimulai dari Kota Bandung sudah selesai semuanya. 4.000 masjid di Kota Bandung. Sekarang baru ada 200-an masjid lah kira-kira yang sudah menjalankan koperasi syariah. Itu kita lanjutkan lagi di Jawa Barat, kita lanjutkan lagi di provinsi yang lain. Kita upayakan semua masjid itu betul-betul menjadi kekuatan yang dasar untuk ekonomi umat. Tapi ngomong-ngomong ini kan selama pandemi ada dalam tanda petik halangan untuk
aktivitas di masjid itu bagaimana ini kelanjutannya? Jadinya karena ada halangan pandemi ini, bahkan ada yang ditutup katanya ke masjid. Nah ini itu bagi kita adalah hikmah dari pandemi ini. Apa itu hikmahnya? Karena mungkin ditegur sama Allah. Selama ini kalau kita di masjid tidak bersama, masing-masing ada secara ekonomi. Lalu baris-baris juga pada saat imam melihat ke belakang, rapikan, luruskan. Kadang-kadang ada juga yang masih jarak, persiaran COVID bukan dijarakkan lagi oleh Allah, bahkan ke masjid itu juga ada persoalan. Itu juga salah satu hikmah dari COVID ini, kita tidak boleh lagi berpisah, nggak boleh lagi berjauhan, bahkan secara ekonomi kita harus bersama, dan bersama secara ekonomi itu koperasi, karena di masjid koperasi syariah, gitu. Nah, kira-kira saya pengen tahu nih dampak positifnya koperasi syariah yang di atau berbasis masjid. Kira-kira dampak positifnya Yang apa? jelas dampak positif yang pertama itu selama ini umat itu selalu kalau bicara koperasi, rakyat itu selalu bicara koperasi, wah susah, wah hese, wah nanti tidak akan jadi, wah nanti kalau dipinjamkan nggak bayar, wah itu yang negatif aja kerjaannya kan. Tapi insya Allah adanya koperasi syariah berbasis masjid, yang pinjam dia harus bayar. Nah, tidak ada tambahan bunga dan sebagainya karena tidak ada kata-kata bunga lagi. Saya udah hilangkan. Pinjam segitu, kembalikan segitu. Minimal memberi marwah. Ya. Ada rasa tidak enaknya meskipun Ya. tadinya niatnya nggak bayar karena Ya. akibat marwah dari masjid akhirnya bayar. Ya, insya Allah tidak punya niat lagi nggak bayar. Oke. Nah, ini juga sama tujuannya untuk memakmurkan masjid ya, seperti yang terjadi saat zaman Kanjeng Nabi ya. Ya, ya. Nah, kira-kira gimana nih? Jadi yang belum ada itu masjid memakmurkan umatnya. Kalau dulu itu umat memakmurkan masjid udah biasa, mana sedekahnya, zakatnya, malah tiap Jumatan diumumkan dana sekian, masuk sekian, keluar sedikit, lalu masuk lagi. Itu aja pengumuman-pengumumannya. Sekarang dibalik. Jadi masjid memakmurkan umat. Buat apa? Dan koperasi syariah tadi. Menarik ini netizen, tapi saya pengen kulik bagaimana konsepnya masjid memakmurkan umat meskipun sudah terjadi di Masjid Jogokaryan. Ya, udah terkenal itu. Ya, nah barangkali Dr. Arsyad punya konsep yang serupa atau bagaimana? Ya, serupa banget, tapi tidak sama. Jogokaryan kan udah lebih hebat, lebih dahsyat. Saya dengar amat dan sebagainya. Saya belum ke sana, tapi saya udah mendengar dari Ustadz Yazid dan sebagainya. Saya pernah di webinar juga berdua, dari penceramah dan sebagainya. Saya tahu persis Jogokaryan itu dahsyatnya luar biasa. Udah dahsyatnya juga yang datang dari mana-mana, di Sumatera, Kalimantan yang melihat Jogokaryan juga luar biasa juga. Tapi sayangnya pada saat kembali ke daerahnya masing-masing lupa lagi. Lupa lagi. Wah, dengan lupa lagi itu ngomong, wah sini mah susah, wah ini mah susah. Gitu aja yang saya dengar. Padahal ada 2 kali ke Jogokaryan, sampai di daerahnya masing-masing susah-susah aja disebutinnya. Kali ini kendala aja. Jadi itu yang kita atasi. Itu yang kita sampaikan, operasi syariah berbasis masjid saja mulainya. Oke, nah kapan akan diinstruksikan? Tadi kan saya dengar ada instruksi dari Dr. Arsyad itu untuk seluruh masjid di khususnya di Jawa Barat. Sebetulnya sudah instruksi ini udah lewat WA, lewat ini udah radio RRI juga pernah nyarin operasi syariah berbasis Indonesia, udah begitu. Udah banyak gitu, tapi kan baru instruksi bagaimana itu namanya ya, dari asal aja, baru dari MUI Bandung, baru dari proses-proses begitu aja. Tapi yang paling penting sebetulnya dari diri kita sendiri, dari umatnya sendiri, dari bapak sendiri dulu, kan ada masjid dekat rumahnya kan, mulai saja. Nah, caranya mulai itu gimana? Saya udah arahkan juga. Pada saat salat subuh di masjid, kan kita ini kalau salat subuh di masjid dalam tanda kutip laki-laki kan seperti wajib ya. Nah, jadi langsung sudah salat subuh itu berdiri aja cepat-cepat umumkan. Insya Allah koperasi syariah masjid apa dekat rumahnya? Al-Akhyar. Insya Allah koperasi syariah masjid Al-Akhyar kita mulai.
kita dirikan, duduk lagi, kan belum zikir. Ya. Nah, kan belum zikir, duduk lagi sampai selesai. Nanti udah selesai, insya Allah ada aja di antara pada jamaah yang nanya, gimana ini? Doang nabung aja 500 perak per hari. Kan nabung yang rutin, nabung yang kontinu, walaupun kecil, kan insya Allah di mata Allah ibadahnya lebih besar daripada nabung 10.000 sekali-sekali wae kan gitu kan. Nah itu maksud saya. Jadi nabung, dan itu nabungnya buat bapak sendiri, bukan sedekah. Persoalan sedekah lain lagi. Kalau nabungnya 500 perak, kalau nggak ada uang 500 jadi 1.500 jadi 2.000, 1.500-nya untuk sedekah, itu kan silakan buat bapak aja. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Dr. Asad terkait Iya, ini persoalan ekonomi ini sebelum COVID juga udah dasar. Udah persoalan dasar yang umat dan Indonesia. Apalagi belakangan ini utang kita sekian ribu triliun dan sebagainya. Utang negara kan berarti utang umat juga semuanya. Jadi saya pikir ini udah takdir Allah, makanya semua umat ini harus nabung di masjidnya masing-masing, lihat operasi syariah berbasis masjid. Insya Allah namanya utang akan hilang sendiri. Amin. Namanya lain-lain juga akan beres semua nanti. Persoalannya sekarang menyampaikan ini kepada semua umat. Sejuta umat kan tidak mudah juga mengetahui ini kan. Tapi karena bapak sendiri adalah di media yang memang tukang nyiarin kemana-mana, jadi bagi saya ini Allah mentakdirkan ini. Dari disiarkan banget. Nanti saya dikirim duluan, nggak usah lama-lama lah. Jadi 2 menit aja videonya kan orang senang baca-baca itu nanti. Gitu. Dan semua itu tadi berawal dari diri kita untuk memakmurkan masjid, membangun koperasi berbasis masjid. Mungkin itu aja netizen, kita akan ngobrol lagi nih dengan tokoh MUI Jawa Barat atau tokoh MUI Bandung, Kota Bandung, Dr. Asad yang juga Ustadz. Iyalah pengurus MUI kan ulama juga ya. Jadi koperasi syariah berbasis masjid itu insya Allah secara masif kita sampaikan kepada semua umat. Betul. Cuma satu pertanyaan, apakah kalian sudah ke masjid? Itu pertanyaannya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget, luar biasa. Takdir Allah. Atur nuhun, jazakallah khairan. Amin ya rabbal alamin.